Pada tahun 1969, penyanyi kelahiran Inggris Karen Young mempopulerkan sebuah lagu pop yang menjadi hits pada zamannya, yaitu Nobody's Child. Liriknya bercerita tentang ungkapan hati atau kesedihan seorang anak yatim piatu yang karena buta tidak pernah dipungut anak oleh siapapun. Akibatnya, dia merasa tumbuh seperti bunga liar, tak kenal ciuman seorang ibu dan tak kenal senyuman seorang ayah. Dengan kata lain, pada dasarnya ia seorang anak yang tidak dipunyai oleh siapapun, tumbuh tanpa rumah bagi jiwanya, tanpa perasaan dimiliki. Nobody's child. Sejujurnya, otak kita ini dipenuhi oleh pikiran memiliki atau mempunyai, memiliki materi. Kita sangat peduli akan perasaan memiliki. Kita menyangka ketenangan hidup kita ditentukan oleh perasaan memiliki, mempunyai. Kita menyangka jika sudah punya ini dan punya itu, tenanglah hati ini. Kita jarang berpikir tentang sisi kebalikannya, yaitu perasaan dimiliki, bukan memiliki. Padahal, jauh di lubuk hati kita yang terdalam, ada ruang kosong yang minta diisi oleh perasaan yang satu ini, yaitu perasaan dimiliki. Ini merupakan kebutuhan fundamental setiap orang. Apabila tidak terpenuhi dengan sewajarnya, jiwanya pasti meronta, merana seperti anak yatim piatu dalam lagu Nobody's Child tadi. Ia akan merasa ada sesuatu yang terhilang dari dirinya. Tanyakanlah itu pada mereka yang mengalami sakitnya perasaan diabaikan, dianggap sepi, ditinggalkan, dikhianati, atau ditolak. Entah itu di rumah atau keluarganya sendiri, di lingkungan pergaulannya, di tempat pekerjaannya, atau bahkan di gerejanya. Sesungguhnya, luka pedih yang ia rasakan adalah rasa terhilang, lost, tak tertampung, tak terwadahi, perasaan tidak dimiliki. Membaca perumpamaan Yesus di Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, saya tertumbuk pada kata anakku yang digunakan oleh tokoh si bapa secara konsisten, baik terhadap si bungsu pasal 15 ayat 24 maupun terhadap si sulung pasal 15 ayat 31. Dan justru itulah kunci atau kata kunci dalam perumpamaan ini. Anak bungsu pulang dengan rasa malu dan tidak layak disebut anak. Ia mengukur dirinya hanya sebatas orang-orang upahan bapaknya. Tetapi bapaknya itu tetap menyebutnya dan tetap menyambutnya sebagai anakku. Anak sulung, sekalipun tinggal serumah,
ia merasa dirinya tak leluasa menikmati serta menggunakan harta bapaknya, sehingga iri hati pada adiknya yang pulang itu. Ia bersikap selama ini seperti orang asing di rumah bapaknya sendiri. Bapaknya mengingatkan dia dengan sapaan, "Anakku." Artinya, keduanya ialah anak kepunyaan bapaknya, tetapi tidak merasa begitu. Padahal tidak ada yang berubah dengan itu sampai kapanpun. Keduanya ialah anaknya, dan mereka layak menganggap rumah bapaknya adalah rumah mereka, sebab mereka itu anaknya. Sebenarnya, dalam perumpamaan ini, kedua anak itu sama-sama terhilang, sama-sama tidak merasa dirinya dimiliki sebagai anak. Tuhan Yesus hendak menggambarkan sosok Bapa itu sebagai Allah. Pesannya jelas. Kita ini semua adalah anak-anak kepunyaan Allah, anak-anak kepunyaan Bapa. Sampai kapanpun, tidak ada satu perkara pun yang dapat mengubah kebenaran ini. Tempat kita di hati Tuhan adalah miliknya. Kita ini umat kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9. Oleh karena itu, kita patut sepantasnya memiliki perasaan dimiliki oleh Tuhan. Rasa dimiliki itu sepatutnya ada pada kita. Kita ini ada yang punya. Kita ini tidak terhilang. Kita ini dimiliki. Maka jalanilah hidup ini dengan kesadaran itu. Jangan minder atau tidak mantap atau merasa diri tidak berharga. Dan juga jangan melakukan perkara-perkara yang tidak sepadan dengan kebenaran itu. Anda tahu mengapa biola The Lady Tennant's Stradivarius, biola The Lady Blunt Stradivarius, dan Molitor Stradivarius adalah 3 di antara biola-biola yang sangat berharga di dunia ini? Jawabnya adalah karena biola-biola itu kepunyaan maestro biola dari Italia, Antonio Stradivarius. Anda dan saya berharga dan patut melakukan perkara-perkara luhur berharga. Karena apa? Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Merasa terhilangkah Anda? Sehingga jiwa Anda melanglang buana mencari kepuasan macam-macam di luar Tuhan? Atau Anda menjerit dalam sepi karena kehilangan ketenangan dan pegangan? Perumpamaan Yesus ini mengajakmu dan mengajakku untuk masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Dan di situ, di ruang hati kita yang kosong dan membutuhkan perasaan dimiliki, Yesus sedang datang dan dengan lembut membisikkan ucapan, "Anakku,
Engkau kepunyaanku. Kehidupan ini sering membuat kami terperangkap dalam perasaan terhilang Tuhan. Pengalaman buruk, pahit, atau yang menyakitkan dari sesama membuat kami merasa tertolak, tak disambut, tak dimiliki. Akibatnya kami lari menjauh darimu, melampiaskan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, dan kesepian kami di tempat yang salah. Kami lupa bahwa apapun yang terjadi, kami ini tetap milik-Mu. Tak ada yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Tak ada yang bisa menggantikan tempat kami di hati-Mu. Bapa, terima kasih. Kami ini dikasihi tanpa syarat. Kami ini dimiliki dan akan tetap begitu sampai kekal. Saat ini, kami hanya ingin merasakan kehangatan berada di pelukan-Mu dan sadar kami ini ada yang punya. Amin. Salam jumpa sahabatku semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. Bagi yang pertama kali, perkenalkan saya Pendeta Pipi Agusdali, pendeta dari Presbyterian Church USA yang berbasis pelayanan di GKI Los Angeles. Apabila program Saat Teduh ini terasa memberkati sahabat semua, sila subscribe, like, comment, dan membagikannya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih.